PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah video yang menampilkan ketika Habib Rizik Syihab sedang membahas PWI, LS dan Fahmi Tamami ya. Bagaimana ceramah beliau dan apakah ucapan ini layak diucapkan ya oleh seorang Habib Rizik Syihab sebagai orang yang kita anggap bahwa beliau adalah orang yang berilmu ya, orang yang faham tentang Islam. Tentu saja teman-teman, kita berharap dari orang-orang yang faham tentang Islam ini selalu mengucapkan kata-kata yang tidak provokatif ya teman-teman, dan lebih mengutamakan untuk persatuan umat Islam agar umat Islam hidup rukun dan damai, tidak malah menambah memperkeruh suasana. Dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Habib kita, yaitu Habib Rizik Syihab. Ditelanjur karena nggak tahu, betul? Betul. Kiai-kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir. Takbir. Baik, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengomentari ucapan Habib Rizik Syihab ya. Tentunya di sini saya tidak akan mengkritisi ilmu beliau ya, karena itu bukan tingkatan saya. Ilmu beliau Masya Allah ya, luar biasa. Akan tetapi saya ingin mengkritisi bagaimana ucapan beliau ketika mengucapkan PWI LS ya. Beliau mengganti LS Laskar Sabilillah dengan Laskar Setan. Na'udzubillah min zalik. Untuk saudaraku ya, untuk Habibina Habib Rizik Syihab ya yang saya hormati, tolonglah ya kita lebih untuk menjaga lagi persatuan ya, kerukunan umat Islam di Indonesia ini. Jika memang ada hal-hal yang berbeda, maka kita gak usah menambah memperkeruh suasana seperti itu ya. Karena teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika isu ini semakin digoreng, maka kita khawatir ya kerusuhan akan terulang kembali. Karena teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang sudah mencintai sesuatu, maka dia akan mengorbankan segalanya untuk sesuatu tersebut. Termasuk mungkin anggota-anggota PWI LS, ketika mereka ya, organisasi mereka disebut seperti itu, mungkin mereka tidak akan terima ya, apalagi dengan disuruh untuk meninggalkan organisasi tersebut. Mungkin ada saja yang mengikuti ucapan Habib Rizik Syihab ya, meninggalkan. Akan tetapi kita harus memikirkan bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar mencintai PWI LS ya, teman-teman, seperti itu. Kita harus menjaga perasaan mereka juga ya. Tidak semua mungkin orang PWI LS itu bersikap arogan ya, teman-teman, seperti itu. Bisa jadi di dalam anggota PWI LS ini ada orang-orang soleh yang benar-benar ikhlas ya, ingin berkontribusi ya, masuk ke dalam organisasi tersebut, ingin bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya mungkin PWI LS yang ada di kota Bogor ya, atau yang ada di daerah Bogor. Mereka itu kelihatannya juga ya masih tenang ya, seperti itu. Mereka ingin terus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya rasa saya menilainya ucapan daripada Habib kita, Habib Rizik Syihab ini memang keterlaluan, teman-temannya, sudah berlebihan. Artinya menyebut Laskar Sabilillah diganti dengan Laskar Setan itu berpotensi untuk menimbulkan ya rasa apa teman-teman, rasa kecewa dari
para anggota PWI LS ya, teman-teman yang lainnya seperti itu. Dan dikhawatirkan itu tadi akan terjadi kerusuhan kembali. Yang diakibatkan itu pemicunya teman-teman ya, dari ucapan yang kita ucapkan dengan ringannya, bahwa kita dengan mudahnya mengganti ya, padahal membuat nama misalkan PWI itu juga mungkin hasil pemikiran ya teman-teman, hasil ijtihad ya, hasil musyawarah para pengurus ya, yang tentunya diisi oleh orang-orang yang berilmu juga. Ya, kita harus menghargai para pendiri PWI LS ya teman-teman. Meskipun anggota PWI LS ini tidak semuanya orang-orang soleh, pasti ada juga ya oknum-oknum yang memang masuk ke dalam PWI LS ini hanya sekedar untuk iseng-isengan atau hanya sekedar untuk mencari kegiatan ya seperti itu, tidak khusus untuk mengabdi kepada masyarakat, berbakti kepada masyarakat ya lewat jalur organisasi tersebut. Ada juga pasti oknum-oknum ya, akan tetapi kita tidak bisa memukul rata semua bahwa anggota PWI LS adalah seperti, maaf ya, saya tidak berani menyebutkan, yaitu yang tadi yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab, misalkan Saton ya, seperti itu, naudzubillah min zalik. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saling tuduh begitu ya, saling melabelkan label yang buruk, misalkan PWI LS ya, atau LS-nya diganti menjadi Laskar Set ya, misalkan Laskar Set. Nah, kemudian bagaimana kalau dari PWI LS juga mengganti FPI dengan Forum Persatuan IB. Nah, bukan Islam ya, tetapi IB. Nah, itu kan bahaya juga ya, saling tuduh. Jadi tidak ada ininya ya, tidak ada titik temunya. Titik temunya hanya temu, bentrok, berantem, rusuh ya, itu ya teman-teman, yang kita tidak inginkan itu. Saya sebagai orang yang di luar anggota PWI LS maupun anggota FPI, di sini saya hanya berdiri sebagai salah satu umat Islam ya, yang prihatin melihat kedua organisasi Islam ini. Padahal kedua-duanya memiliki potensi yang besar ya teman-teman. Dari PWI LS banyak juga anggotanya, begitupun dari FPI juga banyak anggotanya. Jika teman-teman ya memang PWI LS ini memiliki perbedaan dengan FPI, ya jangan sampai perbedaan ini terus diadu-adukan ya teman-teman, disambung-sambungkan supaya terjadi bentrok. Jangan, sudah saja fokus dengan tujuan kalian ya. PWI LS tujuan dibentuknya ini apa ya? Nanti kan kelihatan di situ. Apakah tujuannya untuk berbakti kepada masyarakat, mendidik masyarakat ya, agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum habaib yang dengan seenaknya menipu umat Islam, misalkan seperti itu ya, tujuan dibuat PWI LS, atau supaya umat Islam terhindar dari orang-orang yang mengaku kiai tetapi padahal sebenarnya dia adalah dukun ya, seperti itu, agar umat Islam terhindar dari pencabulan ya, agar pesantren-pesantren itu tidak lagi melakukan kekerasan ya, apalagi sampai melakukan kekerasan seksual, naudzubillah min zalik. Nah, tujuan dibuat ormas ini untuk memantau itu, misalkan ya lanjutkan fokus di situ ya. Kemudian FPI pun sama ya, tujuan dibuat FPI namanya bagus sekali, masya Allah ya. Saya terkagum ya melihat namanya Forum Persatuan Islam. Masya Allah ya, dari namanya itu adalah nama yang sangat bagus dan indah ya. Mudah-mudahan Habib Rizik Syihab mendengar ya, melihat video ini ya, video channel ini. Nah, FPI, Forum Persatuan Umat Islam, berarti dia ingin berposisi di paling tengah ya. Tidak memihak ke kanan, juga tidak memihak ke kiri. Dia tetap fokus untuk mempersatukan umat Islam, yang Salafi, yang Wahabi, yang Persis, yang Muhammadiyah, yang NU, yang yang tasawuf. Pokoknya dia ingin mempersatukan umat Islam yang mengaku bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia satukan ya sebagai Forum Persatuan Umat Islam. Nah, itu baru saya setuju ya. Jadi jangan sampai masih ada ormas Islam mengurusi ormas Islam ya, jangan sampai FPI ini mengurusi ormas Islam ya, hanya karena ormas Islam ini fokus pada hal-hal untuk mendidik umat ya, agar tidak tertipu oleh oknum-oknum habaib maupun oknum-oknum kiai ya,
yang mengakunya kiai ya, pakai sorban, pakai topi, pakai peci, maaf ya. Kemudian datang ke umat mengaku-ngaku ini ya ahli pengobatan ini itu, padahal dia adalah dukun. Nah, mungkin dia ingin mencerdaskan umat agar tidak mudah tertipu ya. Karena kalau sudah tertipu oleh orang-orang seperti itu bisa bahaya, teman-temannya. Sudah banyak korbannya, ada yang menjadi korban pencabulan ya, sexual harassment. Kemudian ada juga yang menjadi korban uangnya diambil habis, kemudian ada yang sampai istrinya diambil. Naudzubillah min dalik. Nah, inilah ya benteng. Jadi PWI LS ini mungkin tujuannya untuk itu dibentuk ya. Nah, itu bagus sebenarnya untuk mendidik masyarakat agar supaya cerdas. Dan jangan juga ya PWI LS nantinya malah membubarkan pengajian-pengajian ya, seperti mengganggu. Justru jika ada pengajian yang berbeda dengan PWI LS harus tampil sebenarnya ya, tampil di situ untuk menjaga keamanan dan ketertiban pengajian siapapun ya. Jangan sampai pandang bulu juga ya. Jangan sampai menjadi ormas paling jangan sampai menjadi ingin PWI LS aja yang ada di Indonesia. Jangan ya, biarkan juga ya orang lain mau ngaji ya. Misalkan ada orang Muhammadiyah mau ngaji, biarkan, jangan dibubarkan ya. Ada orang Muhammadiyah mau membangun masjid ya, mau memakmurkan, mau mendidik masyarakat, biarkan. Coba berpikir dewasa teman-teman. Selama itu bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersatulah. Rukunlah, hidup rukun teman-teman ya. Jangan sampai dibuat rusuh, ya ngapain ya, teman-teman, rugi. Teman-teman berani nggak kalau misalkan teman-teman punya teman akrab nih, suka ngopi bareng, main bareng, tidur bareng ya, sekolah belajar bareng. Tiba-tiba ketika sudah dewasa, sudah besar ternyata memiliki pemahaman yang berbeda. Yang satu lebih condong ke PWI LS, yang satu lagi lebih mengikuti FPI. Nah, apakah kalian akan berantem ya? Teman begitu setianya ketika itu tentu tidak akan mengorbankan pertemanan kan, hanya demi membela satu organisasi ya, atau organisasi lain, padahal itu organisasi masih satu manhaj, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya berbeda pandangan dalam cara mendidik masyarakatnya saja ya. Tujuan dibuatnya organisasi adalah agar bermanfaat untuk umat Islam. Ini malah bukan untuk bermanfaat, ini masalah untuk menghina ini itu, yang mencaci maki, untuk memprovokasi supaya ya seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ungkapan rasa ya. Ungkapan rasa yang ingin disampaikan kepada para guru ya, para ustadz, yang dari kecil kalian belajar agama ya, belajar Islam, bermulazamah terhadap ustadz-ustadz kalian, menghormati ulama-ulama kalian, tetapi kalian sudah menjadi, ketika kalian sudah berada di tingkatan para ulama, kenapa kalian malah membuat permusuhan sesama umat Islam, membuat kericuhan sesama umat Islam? Apakah itu ya yang dinamakan rahmatan lil alamin? Malu ya ketika kalian sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, kemudian kalian menuduh orang-orang yang mengamalkan Islam ya, berbuat ini dan itu, kalian merasa cemburu ya, merasa iri. Contoh, melihat Kang Deddy Mulyadi yang begitu banyak fansnya, kalian merasa iri ya terhadap beliau, padahal beliau mungkin melakukan hal-hal yang dianggap syirik itu karena beliau itu tidak tahu. Beliau taunya ini adalah seni, budaya, tradisi. Kemudian kalian dengan cepatnya menuduh syirik, musyrik, musuh Islam dengan bermudah-mudahan seperti itu ya, tanpa terlebih dahulu kalian melakukan dulu riset ya, melalui pendekatan-pendekatan ya. Jangan dulu langsung tahu orangnya seperti itu ya, karakternya misalkan tidak mudah untuk dinasehati. Hayo aja kalian nasihati ya, akan semakin menjauh. Ya, kalian juga harus belajar teknik dalam bergaul, cara menasehati orang lain ya. Jangan saklek to the point ya. Apalagi di orang-orang yang di luar Sunda. Orang Sunda tuh beda ya dengan orang-orang yang di luar Sunda. Mungkin orang-orang Betawi ya dalam menasehati langsung aja saklek seenaknya ya. Orang Sunda beda lagi ya. Orang Sunda tuh lebih perasa ya teman-teman, seperti itu. Lebih menggunakan rasa. Kalian jika ingin menasehati di luar suku kalian, kalian harus mengetahui suku lain ya. Mempelajari dulu suku lain. Tidak mudah begitu aja ya. Ustadz Padlan Garamatan, ketika beliau ingin berdakwah di Papua sana, beliau melakukan pendekatan terlebih dahulu. Itu pun beliau masih diserang. Bahkan beliau masih dipanah ya. Itu dengan timnya untuk apa? Untuk berjuang ya, untuk
mendakwahkan Islam ya di pedalaman Papua sana. Seperti itu, teman-teman. Apalagi kita yang kita hadapi itu sudah bersyahadat ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masa kalian akan setan-setan kan, ya iblis-iblis kan, ya seperti itu. Ya sekali lagi ya kepada Habib Rizik Syihab, di sini saya ingin menyampaikan rasa bahwa ucapan antum ya Pak Habib Rizik itu sangat kelewatan jika memang menyatakan Laskar Sabilillah diganti dengan Laskar itu ya tadi. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika Pak Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa beliau sebagai pendiri Fahmi Tamami ya, kemudian beliau membubarkan, dan ini juga ada hal yang menarik ya. Jadi hal menariknya apa? Nah, Bang Haji Roma Irama juga menjawab pertanyaan Pak Habib Rizik Syihab ya melalui video juga. Mari kita simak teman-teman ya sambil intermezzo. Mari kita simak pernyataan Bang Haji Roma Irama menanggapi pernyataan Habib Rizik Syihab ketika beliau Habib Rizik Syihab menyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Ya, mari kita simak teman-teman. Sekarang saya harus menyikapi pernyataan dari saudara Rizik Syihab yang menyatakan bahwa beliau adalah pendiri Fahmi Tamami dan membubarkan Fahmi Tamami. Ini tentu saja buat saya sesuatu yang absurd ya, yang lucu lah, mohon maaf ya. Pada tahun 2007 Fahmi Tamami dibentuk, yang menginisiasi saya dari foto yang saya buat, foto penggagas. Jadi beliau tahu tuh nama-nama ulama yang kemarin dia sebutin sama beliau. Tahunya dari foto itu. Bukan beliau berkomunikasi, nggak ada. Nama Fahmi Tamami itu yang bikin Roma Irama. Kemudian saya juga yang membuat logonya. Dideklarasikan juga nggak ada yang namanya saudara Rizik Syihab. Deklarasi nggak ada, bikin ada air, semua nggak hadir, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya ketawa nih, bukan mengejek. Ya. Kaget saya. Kok bisa beliau menyatakan begitu, berani menyatakan saya pendiri. Itu nggak ada yang namanya saudara Rizik Syihab ikut-ikut kali gitu. Rapat-rapat MPP Fahmi Tamami, apakah beliau pernah hadir? Nggak pernah. Saya ketawa, bukan ketawa juga, kaget juga. Kok bisa begini nih Pak Rizik? Offside. Ya itulah tadi teman-teman ya tanggapan Bang Haji Roma Irama terhadap pernyataan Habib Rizik Syihab yang tadi menyatakan bahwa PWI-LS Fahmi Tamami dibubarkan. Ya, itulah pernyataan Habib Bang Haji Roma Irama. Kalau hal ini saya tidak bisa berkomentar banyak ya, insya Allah mengenai hal ini juga insya Allah nanti saya akan komentar di video yang lainnya. Karena ini ada sangkut pautnya dengan pihak-pihak lain juga ya di luar PWI-LS dengan FPI ya insya Allah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bosan-bosan ya saya mengingatkan teman-teman bahwa nikmat loh teman-teman, hidup rukun itu nikmat ya. Teman-teman punya kopi misalkan 1 cangkir. Terus mungkin teman-teman yang perokok ya, kalau saya tidak merokok ya alhamdulillah. Bagi teman-teman yang perokok kemudian punya kopi 1 cangkir, nikmat teman-teman ya, diminum berdua ya. Misalkan ada yang satunya adalah anggota PWI-LS dan yang satunya lagi adalah anggota FPI. Coba kalian duduk berdua bareng ya, di tengah malam ya, di bawah sinarnya rembulan ya, di mana anginnya sepoi-sepoi, ada secangkir kopi, kalian sambil menikmati ya. Kalau kalian merokok, saya sih tidak merokok, sambil menikmati rokok ya, ngobrol coba dari hati ke hati ya. Jangan pakai emosi ya. Jangan ngobrolin masalah-masalah perbedaan kalian. Kalau perbedaan kalian sudah jelas kalian berbeda. Jangankan dengan ormas kalian ya teman-teman. Dengan keluarga kalian saja kalian pasti memiliki pandangan yang berbeda. Apalagi dengan ormas itu sudah pasti berbeda. Kalau dibicarakan ya perbedaannya maka tidak akan ketemu. Dan kalian tidak akan menemukan kenikmatan ya pada malam itu ya di bawah bulan purnama sambil menikmati kopi hitam ya teman-teman, seperti itu. Ini hanya saran saja. Betapa indahnya hidup rukun itu teman-teman ya. Meskipun kita dalam perbedaan ya. Orang ada yang menyatakan susah zaman sekarang tidak mungkin bisa dipersatukan. Ya,
bisa jadi tidak bisa dipersatukan karena masing-masing memiliki perbedaan ya. Kalau masing-masing sama mungkin bisa dipersatukan, tetapi kalau berbeda ya itu sangat sulit dipersatukan. Tetapi meskipun sulit untuk dipersatukan, apakah tidak mungkin untuk dirukunkan, didamaikan, saling menghormati, saling menghargai ya seperti itu. Jadi ketika kita putus asa umat Islam ini tidak bisa dipersatukan, tapi kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam bisa hidup rukun dan hidup damai. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja ya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di tayangan-tayangan berikutnya. Sekali lagi, mudah-mudahan ya Habib Rizik Syihab selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau ya sebagai orang yang berilmu menjadi sarana, menjadi wasilah ya, bukan hanya pemersatu ya sebagai namanya FPI, Forum Persatuan Umat Islam, tetapi mudah-mudahan beliau juga membentuk sebuah organisasi forum FKI ya, bukan PKI ya, tapi FKI, Forum Kerukunan Islam ya. Jadi umat Islam agar rukun ya. Jadi jangan sampai umat Islam terpecah belah ya. Kalau terpecah belah mungkin, tetapi ini yang kita enggak maunya ini saling berantem, saling serang satu sama lain. Itu saja sih teman-teman ya. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.